Bagaimana jika sebuah kitab kuno tidak hanya berisi simbol dan doa, tetapi secara terang-terangan mengklaim dirinya sebagai sarana untuk menjalin perjanjian dengan kekuatan yang tidak terlihat oleh mata manusia? Bukan doa, bukan permohonan, melainkan negosiasi. Sebuah kitab yang tidak meminta manusia untuk tunduk, melainkan mengajarkan cara berbicara dengan entitas yang dianggap berkuasa atas dunia material. Kitab ini dikenal sebagai Grand Grimoire atau lebih populer dengan nama The Red Dragon. Dalam sejarah Eropa, Grand Grimoire menempati posisi yang unik. Ia bukan kitab agama, namun juga bukan teks filsafat. Ia termasuk dalam kategori Grimoire, naskah yang berusaha memetakan dunia gaib sebagai sistem yang teratur, lengkap dengan hukum, struktur, dan hierarki. Buku seperti ini tidak dibaca secara terbuka. Ia diwariskan dari tangan ke tangan, seringkali tanpa nama penulis, tanpa otoritas resmi, namun tetap bertahan selama berabad-abad. Seperti banyak Grimoire lain, Grand Grimoire mengaitkan dirinya dengan sosok Raja Salomo. Nama Salomo digunakan karena reputasinya sebagai raja bijaksana yang mampu menguasai makhluk non-manusia. Namun penelitian modern menunjukkan bahwa teks Grand Grimoire tidak berasal dari zaman kuno tersebut. Bahasa, struktur kalimat, dan gaya ritualnya menunjukkan asal-usul Prancis sekitar abad ke-18. Nama Salomo di sini bukan bukti sejarah, melainkan alat legitimasi. Grand Grimoire memandang dunia gaib bukan sebagai wilayah suci yang misterius, melainkan sebagai sistem kosmik yang dapat dipahami secara rasional. Alam spiritual digambarkan memiliki struktur kekuasaan, tingkatan otoritas, dan pembagian tugas. Dalam pandangan ini, manusia tidak sepenuhnya lemah. Manusia diposisikan sebagai pihak yang bisa bernegosiasi selama memahami aturan mainnya. Ritual dalam Grand Grimoire ditulis dengan gaya yang sangat formal. Bahasanya dingin, terukur, dan hampir tidak emosional. Ritual tidak digambarkan sebagai pengalaman spiritual, melainkan sebagai proses sistematis yang mencakup persiapan mental, penetapan batas simbolik, dan deklarasi otoritas pemanggil. Setiap tahap ritual memiliki tujuan logis, bukan untuk menyembah, melainkan untuk membuka jalur komunikasi dan menegaskan posisi manusia dalam perjanjian tersebut. Inilah sebabnya Grand Grimoire dianggap berbahaya. Ia menghilangkan konsep kepasrahan. Grand Grimoire secara konsisten menolak konsep penyembahan. Hubungan manusia dan entitas digambarkan sebagai hubungan kontraktual. Ada kesepakatan, ada imbalan, ada konsekuensi. Ini mencerminkan cara berpikir Eropa pramodern, di mana bahkan dunia tak kasat mata dipahami melalui kerangka hukum dan administrasi. Dalam konteks ini, iman digantikan oleh struktur, dan doa digantikan oleh deklarasi. Menariknya, entitas utama dalam Grand Grimoire bukan Lucifer secara langsung. Yang menempati posisi sentral adalah Lucifuge Rovocale. Ia digambarkan sebagai pengelola kekayaan dunia material, pengetahuan tersembunyi, dan jalur akses kekuasaan. Lucifuge bukan penguasa tertinggi, melainkan administrator kosmik, sebuah konsep yang menunjukkan bahwa neraka pun dipandang sebagai sistem yang terorganisir. Grand Grimoire menyusun entitas gaib dalam hierarki yang jelas dan bertingkat. Pada lapisan atas terdapat figur otoritas utama yang mengatur prinsip-prinsip besar kekuasaan. Di bawahnya terdapat entitas perantara yang berfungsi sebagai penghubung antara otoritas tinggi dan dunia manusia.
Lapisan bawah diisi oleh makhluk yang berurusan langsung dengan urusan duniawi, kekayaan, pengaruh, perlindungan, dan konflik. Struktur ini menunjukkan bahwa dunia gaib dipahami bukan sebagai kekacauan, melainkan sebagai kerajaan bertingkat. Dalam beberapa versi Grand Grimoire, disebutkan nama-nama entitas penting yang ditempatkan sesuai hierarki. Lucifugitrovocale berada di puncak sebagai pengelola kekayaan. Di bawahnya muncul nama-nama seperti Pael, Agares, dan Astaroth yang dikenal dalam tradisi Goetia sebagai entitas dengan fungsi spesifik. Nama-nama ini tidak ditulis sebagai karakter naratif, melainkan sebagai representasi peran. Mengetahui nama berarti mengetahui fungsi, batas, dan posisi dalam struktur kosmik. Dalam tradisi okultisme, nama dianggap memiliki daya. Nama bukan sekadar sebutan, melainkan simbol kompresi makna. Dengan menyebut nama, seseorang diyakini mengakses konsep dan kekuatan yang diwakilinya. Inilah sebabnya Grand Grimoire sangat terstruktur dalam penulisan nama dan urutan. Sijil dalam Grand Grimoire merupakan bahasa simbolik. Ia tidak dimaksudkan untuk dibaca, melainkan untuk difokuskan. Bentuk geometrisnya sederhana, namun syarat makna. Sijil berfungsi sebagai titik temu antara pikiran manusia dan konsep nonverbal yang diyakini berada di luar bahasa. Diagram dalam Grand Grimoire menggambarkan batas, wilayah, dan hubungan kekuasaan. Lingkaran berfungsi sebagai pemisah, garis sebagai penegasan otoritas. Ini menunjukkan bahwa alam gaib dipahami sebagai ruang yang terpetakan, bukan kekacauan mistik. Dalam kajian modern, sijil sering dipahami sebagai alat fokus psikologis ekstrem. Namun bagi penulis Grand Grimoire, simbol bukan metafora. Ia dianggap mekanisme nyata untuk berinteraksi dengan kekuatan tak terlihat. Perbedaan pandangan inilah yang membuat kitab ini terus diperdebatkan. Grand Grimoire ditolak bukan karena menyebut nama-nama gelap, melainkan karena ide dasarnya. Ia menyatakan bahwa kekuatan spiritual bisa dinegosiasikan, bukan disembah. Gagasan ini bertentangan langsung dengan fondasi agama besar yang menempatkan manusia sebagai makhluk tunduk. Grand Grimoire bukan sekadar kitab tentang iblis. Ia adalah bukti bahwa di satu titik sejarah, manusia tidak hanya ingin beriman, tetapi ingin bernegosiasi dengan kekuatan yang lebih besar darinya. Dan yang paling mengganggu bukanlah nama-nama entitas di dalamnya, melainkan gagasan bahwa dunia gaib bisa dipahami, dipetakan, bahkan dipanggil dengan aturan tertentu. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah kitab ini nyata atau tidak, tetapi berapa banyak kitab lain yang menyimpan pola serupa namun jauh lebih tersembunyi. Di video berikutnya, kita akan masuk ke manuskrip lain yang disebat-sebat sebagai penyempurna Grand Grimoire. Lebih tua, lebih sistematis, dan jauh lebih berbahaya jika disalahpahami. Pastikan kamu tidak melewatkannya. Klik video selanjutnya di channel ini dan subscribe agar tidak tertinggal pembahasan kitab-kitab terlarang yang jarang dibedah secara mendalam. Karena tidak semua pengetahuan ditujukan untuk semua orang.